siswa-siswi sekalian. Kemudian selamat pagi juga untuk seluruh pencinta akuntansi. Kita hari ini akan mempelajari persamaan dasar akuntansi. Mengapa kita harus mempelajari persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi ini adalah merupakan dasar untuk mempelajari akuntansi yang selanjutnya. Apakah itu kita belajar jurnal, apakah itu jurnal khusus, jurnal umum, buku besar, dan laporan keuangan, semuanya dasarnya ada pada persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, kita utamanya akan mempelajari dua hal. Ya, ada dua hal penting. Ya, ada dua hal penting. Yang pertama kita akan mempelajari namanya identifikasi. Kemudian yang kedua pengukuran. Apa yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi adalah menentukan identitas yang terjadi atau menentukan identitas yang timbul atas transaksi yang terjadi. Contoh misalnya, dibayar gaji. Atas transaksi pembayaran gaji, kita harus memberikan identitas atas transaksi tersebut. Apa identitas yang timbul dari proses pembayaran gaji? Timbul yang namanya perkiraan beban gaji. Waktu kita membayar gaji secara tunai atau kredit, pastilah kita membayar gaji secara tunai, maka timbul perkiraan kas. Itu namanya proses identifikasi, memberikan identitas yang jelas atas transaksi yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah alat ukur, mengukur. Di sini menggunakan satuan uang. Alat ukurnya adalah satuan uang. Inilah dua kegiatan utama yang nanti akan kita lakukan dalam proses pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Para hadirin sekalian, siswa-siswi sekalian. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita akan masuk pada bagian berikutnya, yaitu rumus dasar persamaan dasar akuntansi. Ya. Rumus persamaan dasar akuntansi. Di mana rumusnya adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Ini rumus yang paling dasar dan rumus yang paling awam yang biasa digunakan di mana-mana, ya. Atau bisa juga menggunakan rumus yang lebih lengkap, yaitu harta sama dengan utang ditambah dengan modal ditambah dengan pendapatan, ya, baru dikurangi dengan beban. Ini juga bisa, ya. Jadi ini rumus yang pertama dan ini adalah rumus yang kedua. Tentu nanti dalam proses kita mempelajari persamaan dasar akuntansi, kita lebih fokus untuk menggunakan rumus yang pertama. Mengapa kita lebih fokus menggunakan rumus yang pertama? Karena rumus pertama ini adalah lebih simpel dan lebih mudah dalam proses penyelesaiannya. Tidak memerlukan tempat yang panjang. Tapi kalau kita menggunakan rumus yang kedua, harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang biaya, ini memerlukan lembar kerja yang lumayan panjang. Oke, kita hapus saja untuk yang kedua. Jadi nanti kita lebih fokus menggunakan yang pertama. Untuk selanjutnya, kita terlebih dahulu harus memahami. Ya, kita terlebih dahulu harus memahami unsur-unsur yang ada di dalam rumus persamaan dasar akuntansi ini. Kita lihat yang pertama sekarang adalah harta. Apa itu sebenarnya harta? Harta itu adalah kekayaan. Ya, harta ini adalah kekayaan. Ya, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang nampak, ya, maupun tidak nampak atau tidak kelihatan. Ya, memiliki nilai uang. Ya, ada nilai uangnya. Ini harta. Ya, ini adalah definisi harta. Harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang memiliki nilai uang. Ini definisi dari harta. Jadi semua yang ada di dalam perusahaan, ya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang memiliki nilai uang, itu adalah harta milik perusahaan. Selanjutnya, harta ini terdiri dari yang pertama, ada dikenal dengan harta lancar, ya, harta lancar atau biasa orang menyebutnya aktiva lancar. Kemudian yang kedua ada harta tetap, ya, harta tetap berwujud
Kemudian yang ketiga ada harta tetap tidak berwujud. Ya, jadi ada tiga, ada harta lancar, ada harta tetap berwujud, ada harta tetap tidak berwujud. Sekarang kita lihat dulu yang pertama, harta lancar. Kalau tadi harta adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang memiliki nilai uang. Itu adalah definisi harta. Harta terdiri dari satu, ada harta lancar, dua, ada harta tetap berwujud, tiga, ada harta tetap tidak berwujud. Sekarang kita lihat definisi dari harta lancar. Harta lancar adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, masih ikut kekayaan ya, yang dimiliki oleh perusahaan yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun ya, kemudian habis sekali pakai dan tidak dapat diperbaharui. Ini pengertian dari aktiva lancar. Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, habis sekali pakai dan tidak dapat diperbaharui. Ya, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ya, yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, habis dalam sekali pakai dan tidak dapat diperbaharui. Ya, atau kalau misalnya kita mau singkat juga boleh seperti ini saja. Kita mau singkat nih. Ya, kekayaan yang umur ekonomis, umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun boleh. Kemudian habis sekali pakai, habis 1 kali pakai, tidak bisa diperbaharui. Ya, kemudian tidak dapat diperbaharui. Ini juga boleh. Atau yang pertama tadi juga boleh. Ya, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, habis sekali pakai dan tidak dapat diperbaharui. Itu adalah pengertian dari aktiva lancar secara umum. Yang perlu menjadi catatan buat kita adalah contohnya. Apa saja contoh? Ya, apa saja contoh dari aktiva lancar? Ini contoh-contohnya. Pertama, itu ada kas. Ya, kemudian ada piutang. Ya, kemudian ada beban. Ya, beban dibayar di muka. Kemudian ada perlengkapan. Nah, dan lain-lain. Ya. Ini adalah contoh dari aktiva lancar. Pertama ada kas, ada piutang, ada beban-beban dibayar di muka, ada perlengkapan. Kas ini tentu tergantung dari kebutuhan. Ada kas bank, ada kas kecil, ada kas di tangan, ya. Kemudian piutang juga sama, nanti ada piutang dagang, ada piutang gaji, ada piutang wesel dan sebagainya. Intinya ini dulu. Kemudian beban juga demikian nanti. Ada sewa dibayar di muka, ada iklan dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka, ada gaji dibayar di muka dan selanjutnya. Demikian juga dengan perlengkapan. Ada perlengkapan usaha, ada perlengkapan kantor dan lain sebagainya. Ini ketika kita mempelajari bersama dasar akuntansi cukup, ini saja sudah cukup. 4 ini yang bekal utama sudah lumayan untuk yang harta lancar. Berikutnya kita masuk pada harta tetap berwujud. Harta tetap berwujud adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, mengalami penyusutan, kecuali, dan kecualinya nih, kecuali tanah. Ini adalah definisi dari aktiva tetap berwujud. Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, mengalami penyusutan kecuali tanah. Ya. Sekarang kita masuk, kita lihat apa contohnya dulu. Yang penting nih contohnya. Contoh dari aktiva tetap berwujud. Kita mulai. Ada tanah, ya. Kemudian ada gedung, ya. Ada mesin-mesin,
ya, ada kendaraan, ya. Kemudian setelah ada kendaraan baru ada peralatan. Itu dan lain-lain. Sudah, ini sudah cukup nih contohnya. Sementara waktu buat kita mempelajari bersama dasar akuntansi ini dulu contohnya, ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada bagian yang ketiga. Harta tetap berwujud adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak terlihat, ya, tidak terlihat, tidak nampak, ya, tapi memiliki nilai uang. Nah, ini, ya, harta tetap tidak berwujud, ya, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak nampak tapi memiliki nilai uang. Ya, ini harta yang dimiliki oleh perusahaan, ya, harta yang dimiliki oleh perusahaan, dia tidak nampak, dia tidak terlihat, tetapi memiliki nilai uang. Ini contohnya, ya, contohnya misalnya ada goodwill ini atau nama baik, kemudian ada merek dagang, ya, ada merek dagang, kemudian ada hak cipta dan lain-lain. Nah, ini dulu ya. Ini yang perlu mendapatkan pemahaman yang paling penting dan paling utama bagi yang mempelajari persamaan dasar akuntansi adalah unsur yang pertama dulu, harta. Ya, unsur yang pertama adalah harta. Apa tadi harta? Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang memiliki nilai uang. Pertama ada harta lancar, kekayaan yang dimiliki perusahaan yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, habis dalam minggu dipakai, tidak dapat diperbaharui. Contohnya ada kas, piutang, beban-beban dibayar di muka, perlengkapan. Selanjutnya harta tetap berwujud adalah kekayaan yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, mengalami penyusutan kecuali tanah. Contohnya tanah, gedung, mesin, kendaraan dan peralatan. Selanjutnya yang ketiga, harta tetap tidak berwujud adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, ya, yang wujud fisiknya tidak nampak tapi memiliki nilai uang. Di contohnya ada goodwill, kemudian ada merek dagang, kemudian ada hak cipta. Itu adalah bagian dari yang pertama, harta dulu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua. Kita dulu ya. Ya. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua. Apa itu bagian kedua? Hutang. Ya, hutang atau kewajiban. Ya, hutang atau kewajiban. Hutang itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus ditunaikan, yang harus dibayar. Itu namanya hutang. Kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus ditunaikan atau harus dibayar. Harus kita bayar, namanya juga hutang. Lawan dari hutang adalah piutang. Kalau piutang orang yang berhutang sama kita, nanti orang bayar sama kita, tak terima uang. Kalau hutang kita yang bayar sama orang. Yang satu hak, yang satu harta, yang satu kewajiban. Kalau tadi piutang masuk di kolom harta. Ini hutang sekarang, kewajiban. Oke. Hutang adalah kewajiban perusahaan lain yang harus dilunasi. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain. Hutang ini ada dua. Yang pertama ada hutang jangka pendek. Nah, hutang jangka pendek ini jangka waktu pembayarannya kurang dari 1 tahun. Ini hutang jangka pendek. Jadi hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus ditunaikan, yang harus dibayar. Hutang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hutang jangka pendek. Apa itu hutang jangka pendek? Hutang jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang jangka waktu pembayarannya kurang dari 1 tahun. Contohnya, oke, ini contohnya. Yang pertama ada hutang usaha. Nah, kemudian ada hutang, misalnya hutang listrik, air, dan telepon. Kemudian misalnya ada hutang gaji. Bisa jadi juga ada sewa yang masih harus dibayar. Ini juga sama hutang, cuman bahasanya beda nih. Yang masih harus dibayar artinya kita punya sewa
sewa belum kita bayar, itu namanya hutang. Cuman bahasanya menggunakan yang masih harus dibayar. Bolehlah udah lanjut saja dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ya, ada hutang jangka panjang. Oke, ini hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Ya, jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya, nah ini contohnya ada hutang bank. Oke, kemudian ada hutang obligasi. Oke, kemudian ada hutang, ya, ada hutang hipotek. Oke, ini contohnya, ya, contoh-contoh hutang jangka panjang. Ada hutang bank, hutang obligasi, hutang hipotek. Mengenai bagian-bagian dari contoh-contoh hutang termasuklah harta, tentu dalam hal ini Bapak tidak menjelaskannya secara rinci karena nanti kalian bisa membaca langsung di dalam modul akuntansi yang Bapak buat, ya. Kalian bisa lihat apa itu pengertian hutang bank, hutang obligasi, hutang hipotek, itu nanti bisa. Dalam hal ini yang harus menjadi pemahaman buat kita bersama adalah kita harus paham dulu bagian-bagian dari setiap elemen pembentuk dari persamaan dasar akuntansi, ya. Minimal kita bisa menyebutkannya karena nanti dalam kegiatan pertama tadi, dalam kegiatan akuntansi melakukan 2 hal, identifikasi dan pengukuran. Kita bisa menentukan jenis perkiraan yang timbul dari setiap transaksi yang terjadi. Bagaimana caranya? Kita harus menguasai contoh-contoh dari masing-masing harta, hutang dan modal, termasuklah nanti pendapatan dan biaya. Oke. Kita lanjut yang ketiga, modal. Untuk modal ini tidak perlu kita banyak membahas, ya, karena kalau modal ya modal. Tentu karena kita mempelajari persamaan dasar akuntansi, secara umum kita masih berada di area yang pertama, perusahaan perseorangan. Nah, perseorangan. Kalau perusahaan perseorangan ya modalnya ditulis sesuai dengan nama yang punya. Misalnya modal, ya, modal Tuan Anton, gitu aja, ya. Misalnya modal, ya, Nyonya ini, nah gitu saja, ya. Karena kita lebih banyak bergerak nanti untuk bersama ini perusahaan kecil, salon, bengkel kecil tentunya itu, ya. Tuh. Kemudian yang kedua, kalau misalnya perusahaan ini badan hukumnya perseroan terbatas, ya, misalnya nih, maka modalnya nanti dibuat dalam bentuk modal saham. Ya, modal saham. Kalau misalnya nanti perusahaannya berbentuk koperasi, ya, berbentuk koperasi, berarti nanti modalnya ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Itu, ya, itu saja untuk mengenai modal. Jadi tidak perlu terlalu panjang-panjang kita untuk modal, yang penting paham, ya. Karena apa? Nanti kita kalau dalam buat persamaan dasar itu ditulis modal saja, nah, ya, ditulis modal saja, itu, ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, ya, yang keempat, kita tambahkan yang keempat, ya. Yang keempat ini adalah pendapatan. Pendapatan di dalam akuntansi itu sudah ditulis dengan jelas. Yang namanya pendapatan ya pendapatan. Tulisannya sudah jelas. Misalnya pendapatan jasa bengkel, pendapatan jasa salon, pendapatan jasa reparasi, itu sudah jelas. Jadi untuk nama pendapatan bunga. Nah, jadi pendapatan adalah hasil yang kita terima karena kita melakukan suatu pekerjaan atau kita memberikan suatu barang, yang menyewakan suatu barang atau memberikan keterampilan kepada pihak lain. Nah, itu, ya. Jadi itu namanya pendapatan atau penghasilan. Jadi penghasilan ini buah dari kita memberikan jasa, memberikan keterampilan, memberikan pengetahuan atau dalam bentuk sewa menyewa barang kepada pihak lain. Atas jasa yang kita berikan tersebut, layaklah kita mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Gitu, ya. Jadi nanti juga sama nih, di dalam akuntansi akan ditulis dengan sangat jelas, disebutkan dengan jelas, ya. Jadi kalau penghasilan ya penghasilan, kalau pendapatan ya pendapatan, ditulis dengan sangat jelas sekali. Nah, jadi jangan khawatir kalian akan tersesat. Kemudian baru yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah beban. Ya, beban. Ya, beban-beban ini adalah biaya-biaya boleh. Cuma di dalam akuntansi kita lebih familiar menggunakan kata-kata beban, ya, daripada kata-kata biaya. Kalau beban, istilah akuntansinya itu adalah expense. Tetapi kalau biaya, istilah akuntansinya itu cost.
Oleh karena itu di Indonesia kos itu bisa menimbulkan multitafsir, ada arti lain. Misalnya kos itu rumah, kos itu bisa mengandung ada beberapa arti. Oleh karena itu dalam akuntansi lebih suka menggunakan kata-kata beban-beban atau expense. Jadi tidak menimbulkan tafsiran yang lain. Oke, sementara ini penjelasan singkat yang Bapak bisa berikan kepada kalian berhubungan dengan hal-hal pokok yang ada di dalam rumus dasar akuntansi. Itu harta, utang, modal, harta, utang, dan modal. Oke, baik, untuk yang selanjutnya kita kembali akan bercerita lagi nih, kita masih membahas konsep-konsep dasarnya dulu sebelum kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Kalau kita sudah mulai memahami ya elemen-elemen pembentuk dari persamaan dasar akuntansi, maka kita bisa dengan mudah cepat memahami persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya ya kita akan melihat pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Kita singkat ya. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Ya, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Kita lihat pengaruh pertama, ya, harta dengan harta. Maksudnya di satu sisi harta berubah, di sisi lain harta juga berubah. Contohnya bisa jadi begini, harta di sisi yang lain bertambah, tapi harta juga di sisi yang lain berkurang. Contoh misalnya begini, diterima pelunasan piutang. Kalau kita menerima pelunasan piutang, berarti kas kita bertambah, kemudian piutang kita berkurang. Nah, ini contohnya. Artinya apa? Kas bagian dari harta, piutang juga bagian dari harta. Ini namanya harta bertambah, harta berkurang, atau harta dengan harta. Contoh yang kedua misalnya, dibeli perlengkapan secara tunai. Kita membeli perlengkapan secara tunai. Perlengkapan kita bertambah, ya, perlengkapan bertambah, kemudian kas berkurang. Perlengkapan bagian dari harta, sedangkan kas juga bagian dari harta. Ini contohnya harta dengan harta. Kemudian yang kedua, harta dengan hutang. Nah, yang kedua, harta dengan hutang. Contohnya, ya, dibeli perlengkapan secara kredit. Kita membeli perlengkapan secara kredit. Karena kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan kita bertambah. Perlengkapannya bertambah. Kita belinya secara kredit, berarti timbul hutang. Ya, kita beli belum bayar, berarti timbul hutang. Maka hutangnya juga bertambah. Itu namanya harta dengan hutang. Hartanya bertambah, hutangnya juga bertambah. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain misalnya dibayar. Nah, ini dipindahkan. Contoh yang lain misalnya dibayar hutang. Nah, kita membayar hutang. Karena kita membayar hutang, maka apa yang kita bayar? Hutang. Kita bayar hutang nih. Kalau kita bayar hutang, berarti hutang kita berkurang. Kita bayarnya pakai apa? Pakai kas. Tapi kas kita juga berkurang. Hutang bagian dari hutang. Kas bagian dari harta. Ini namanya harta dengan hutang. Di satu sisi bisa harta bertambah, hutang berkurang, atau sebaliknya bisa. Ya. Kemudian yang ketiga harta dengan modal. Nah, harta dengan modal. Contohnya nih, yang harta dengan modal nih. Ini contoh ya, investasi pemilik berupa uang tunai misalnya. Investasi pemilik. Yang namanya investasi pemilik pasti apa yang investasikan? Kas. Oh ya udah, kasnya bertambah. Untuk apa? Untuk modal. Berarti modalnya juga bertambah. Ini kas dan modal. Contoh lain apa? Pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi. Oh, boleh. Berarti kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Itu contoh, ya. Kemudian apakah bisa mengalami perubahan tiga-tiganya? Ya, apakah bisa mengalami perubahan tiga-tiganya? Bisa saja, ya, bisa saja mengalami perubahan tiga-tiganya bisa. Contohnya misalnya begini, perusahaan
membuatkan perusahaan ini sudah berjalan. Namun karena perusahaan ini dianggap tidak lancar, perusahaan dijual kepada pihak lain. Nah, bisa nanti itu hutangnya masih ada, modalnya ada. Itu berarti dilakukan penilaian ulang. Ya, tetapi untuk sementara waktu kita jangan terlalu jauh-jauh lah. Ini dulu saja, tidak ini saja. Walaupun ada yang lain, nanti di bagian lain itu kita akan kembangkan ketika kita membahas soal. Jadi sementara waktu cukup 3 bagian ini saja dulu. Karena apa? 3 bagian ini yang paling utama dan paling sering terjadi. Ya, oke, sudah kita masuk ya. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Oke, sekarang kita angkat dulu. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi sudah. Kemudian selanjutnya, ini yang tidak kalah pentingnya nih, ya, transaksi yang berpengaruh langsung. Nah, transaksi yang berpengaruh langsung terhadap PDA, terhadap persamaan dasar akuntansi. Transaksi yang berpengaruh langsung terhadap persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jika transaksi itu terjadi, pasti dampaknya langsung ke modal. Ingat, yang kita bahas adalah persamaan dasar akuntansi. Jangan bicara jurnal, ini belum. Kita masih belajar akuntansi yang paling dasar. Akuntansi yang paling dasar sekali. Kenapa? Ketika dasar akuntansi ini sudah terbentuk dengan baik, maka nanti jika kalian ingin mempelajari akuntansi yang lain, kalian sudah punya dasar yang kokoh untuk mempelajari akuntansi yang berikutnya. Gitu ya? Oke, transaksi yang berpengaruh langsung terhadap akuntansi. Yang pertama, ya, menambah. Ada yang menambah modal. Ya, ada yang menambah modal. Ya, transaksi yang menambah modal. Yang menambah modal. Apa saja transaksi yang menambah modal? 1. Investasi pemilik pasti menambah modal. Kemudian yang kedua, ya, penghasilan. Yang ketiga, laba penjualan aktiva. Ya, ini transaksi yang langsung menambah modal. Pertama, investasi pemilik. Yang kedua, penghasilan atau pendapatan. Ya. Kemudian laba penjualan aktiva. Ya, berarti ada 3. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini kan menambah. Yang kedua ini mengurang. Ya, mengurang modal. Ada transaksi yang langsung mengurangi modal. Ada. Yang pertama apa? Prepay. Apa tadi prepay? Ya, prepay adalah pengambilan pribadi. Kemudian yang kedua, kalau di sini penghasilan, berarti di sini ada beban. Kemudian di sini ada apa? Di sini ada rugi. Nah, rugi penjualan aktiva. Oke, ini ya. Pada saat nanti kita belajar membahas atau mengerjakan soal atau mengerjakan kasus yang berhubungan dengan penyelesaian persamaan dasar akuntansi, ketika kita bertemu dengan investasi pemilik, penghasilan atau pendapatan, laba penjualan aktiva, maka pasti modalnya bertambah. Demikian juga jika kita bertemu dengan prepay atau pengambilan pribadi, kita membayar beban-beban atau terjadi rugi penjualan aktiva, maka pasti mengurangi modal. Ini ya, ini transaksi yang berpengaruh langsung terhadap persamaan dasar akuntansi. Oke, ini harus diketahui, jangan sampai tidak diketahui. Ya, karena ini dianggap sebagai sesuatu yang dasar. Oke, kembali Bapak hapus. Selanjutnya kita akan mempelajari. Ya, sekarang ini kita akan coba mempelajari. Bapak akan coba berikan contoh bagaimana cara menentukan, bagaimana cara kita melakukan 2 kegiatan penting dalam akuntansi. 2 kegiatan penting dalam akuntansi. Ya. Sebenarnya bukan 2 kegiatan penting ini. Sebenarnya kegiatan ini ada 3 atau bahkan ada 4,
ada banyak, cuman Bapak buat dulu. Kenapa? Kita sedang membahas persamaan dasar akuntansi. Apa dua hal ini? Ya, dua hal ini tadi sudah disebutkan di awal. Yang pertama identifikasi, ya. Kemudian kedua pengukuran. Nah, identifikasi di sini menentukan jenis perkiraan yang timbul, ya, jenis perkiraan, ya, perkiraan yang timbul. Apa jenis nama perkiraan timbul? Sedangkan pengukuran ini adalah rupiah, uang maksudnya. Ini, ya. Dari dua hal kegiatan utama ini, ya, dari hal dua kegiatan utama ini, kita nanti akan tambah dengan satu kegiatan lagi, yaitu menambah atau mengurangi. Ini saja. Ini, ya. Nih. Nanti di dalam persamaan dasar akuntansi kita tidak ada yang lain-lain. Bahasa yang kita pakai tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Ini hanya kurang tambah. Nah, ya, jadi ini yang kita lakukan. Namanya ini adalah identifikasi, memberikan identitas dan pengukuran, menentukan nilai uangnya. Oke, kita kembali lagi di sini. Ya, sekarang kita lihat contohnya terlebih dahulu. Ya, kita contoh bahasa enaknya mungkin contoh analisis transaksi saja, ya. Menganalisis transaksi ini contohnya. Yang pertama nih contohnya misalnya investasi pemilik, ya. Contoh yang pertama adalah investasi pemilik berupa uang tunai. Investasi pemilik berupa uang tunai 1 juta rupiah, perlengkapan 2 juta rupiah. Misalnya, ya, contohnya nih, investasi pemilik berupa uang tunai 1 juta rupiah dan perlengkapan 2 juta rupiah. Kita harus menentukan apa? Menentukan jenis identifikasinya dulu, menentukan jenis perkiraan yang timbul. Yang kedua, pengukurannya. Nah, sekarang kita tentukan dulu, kita identifikasi dulu. Investasi pemilik berupa uang tunai 1 juta dan perlengkapan sebesar 2 juta. Berarti timbul berapa perkiraan? 2 atau 3? Ya, timbul 3 perkiraan. Yang pertama adalah kas. Kenapa? Investasi pemilik berupa kas, kan gitu. Habis kas apa yang investasikan lagi? Perlengkapan. Nah, ya, kas dan perlengkapan ini dimasukkan kemana? Ingat tadi catatannya, yang namanya investasi pasti menambah modal. Tuh. Nah, jadi ini berarti identifikasinya sudah kita lakukan, memberikan identitas terhadap jenis perkiraan yang timbul. Maka timbullah 3 perkiraan. Pertama, kas. Kedua, perlengkapan. Ketiga, modal. Sekarang kita masukkan tanda tambah dan tanda kurangnya. Yang namanya investasi, pasti barang yang diinvestasikan bertambah. Apa yang diinvestasikan? Kas. Berarti kasnya bertambah. Apalagi perlengkapan, berarti perlengkapannya juga bertambah. Modalnya bagaimana? Ingat, yang namanya investasi pasti menambah modal, berarti modalnya juga bertambah. Ya, oke, sudah. Itu caranya. Yang pertama itu investasi pemilik. Ya, ini Bapak buat ini ada dulu ya, biar lebih paham nih. Investasi pemilik. Investasi pemilik berupa kas 1 juta, kemudian perlengkapan besar 2 juta. Nah, sudah. Jadi langkah pertama memberikan identitas sudah. Ya, kemudian yang kedua pengukuran. Belum nih pengukurannya. Sekarang kita masukkan alat ukurnya apa? Uang kasnya 1 juta. Kemudian perlengkapannya berapa? Ya, perlengkapannya 2 juta. Berarti modalnya berapa? Ingat, kas dan perlengkapan diinvestasikan untuk modal, maka modalnya bertambah 3 juta. Oke, itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, misalnya pembelian, ya, pembelian peralatan, ya, kemudian peralatan
ya, senilai misalnya 500.000 tunai. Oke, pembelian peralatan senilai 500.000 tunai. Kita harus menentukan dulu berapa jenis perkiraan yang timbul. Ingat, yang namanya pembelian pasti barang yang dibeli bertambah. Itu hukumnya. Yang namanya kita membeli pasti barang yang kita beli bertambah. Apa yang kita beli? Peralatan. Kita turunkan, berarti peralatannya bertambah. Waktu kita beli tunai atau kredit? Oh, kita belinya secara tunai. Kalau tunai bayarnya pakai kas. Berarti kas kita bagaimana? Berarti kas kita berkurang. Sudah. Alat ukurnya sudah dimasukkan, tanda tambah minusnya juga sudah dimasukkan. Lalu kita masukkan alat ukurnya berupa uang 500.000. Ya, jadi peralatan bertambah 500.000, kas berkurang 500.000. Itu cara membacanya. Ya. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga misalnya pembelian. Masih pembelian nih, pembelian perlengkapan. Oke. Pembelian perlengkapan 1 juta rupiah, ya, kredit. Oke, kredit artinya belum bayar. Ingat apa tadi kuncinya? Ini transaksinya pembelian perlengkapan. Yang namanya membeli pasti barang yang dibeli bertambah. Oke, apa yang dibeli? Perlengkapan. Kita tulis dulu di sini. Perlengkapan. Berarti perlengkapannya bertambah. Berapa uangnya? 1 juta. Waktu kita beli sudah dibayar belum? Belum. Kalau kita belum bayar, beli barang belum bayar, berarti timbul hutang. Bukan timbul kredit, timbul hutang. Maka hutangnya bertambah. Berapa uang? 1 juta rupiah. Oke. Itu ya. Silakan. Satu, dua, tiga. Selanjutnya kita pindah ke sebelah sini, ya. Ini pastinya kalian sudah mencatat atau apa yang Bapak coba hapus, ya. Kita pindah ke sini nih. Berarti sekarang yang ini sekarang yang keempat, ya. Dua sudah nih. Nah, sekarang penghasilan, ya. Diterima penghasilan, ya. Diterima penghasilan tunai 2 juta. Diterima penghasilan tunai. Maksudnya penghasilan jasa bolehlah. Ini Bapak menggunakan bahasa yang singkat. Diterima penghasilan tunai sebesar 2 juta rupiah. Diterima penghasilan. Ingat, perkiraan yang menambah dan mengurangi modal. Penghasilan atau pendapatan berarti menambah modal. Kita tulis langsung modalnya bertambah. Berapa duit? 2 juta. Uangnya sudah diterima belum? Tunai. Ini ada katanya tunai nih. Kalau tunai berarti uangnya sudah diterima, maka kasnya juga bertambah. Berapa duit? 2 juta rupiah. Nah, itu. Ya, diterima penghasilan jasa tunai. Ingat, penghasilan atau pendapatan langsung menambah modal. Sekarang kita lanjut yang kelima. Diterima penghasilan 2 juta. Tapi uangnya belum diterima. Nah, ini diterima penghasilan 2 juta rupiah, tapi uangnya belum diterima. Kita sudah bekerja, sudah selesai kita kerjakan, jasa sudah kita berikan, namun orang yang menerima jasa dari kita belum membayar. Yang jelas ini namanya pasti, yang namanya penghasilan pasti betul. Modalnya bertambah. Berapa duit? 2 juta. Pinter. Modalnya pasti bertambah 2 juta. Uangnya sudah diterima belum? Uangnya belum diterima, maka timbul piutang. Nah, kalau kita beli belum bayar, timbul hutang. Kalau kita bekerja orang belum bayar, maka timbul piutang. Piutangnya bertambah. Berapa duit? 2 juta rupiah. Oke, ya. 1, 2 sudah 5 nih. Sudah 5. Penghasilan sudah, biaya sudah. Lanjut. Sekarang yang ke-6. Nah, diterima
pelunasan piutang. Ayo, diterima pelunasan piutang, misalnya 1 juta. Ya, diterima pelunasan piutang. Kita menerima pelunasan piutang, berarti ada orang membayar hutang sama kita. Karena orang membayar hutang sama kita, maka bagi kita itu adalah penerimaan pelunasan piutang. Diterima pelunasan piutang. Kita terima duit berarti ini berapa duit? 1 juta. Kalau kita terima uang berarti apa yang bertambah? Betul, berarti kasnya bertambah. Kasnya bertambah berapa? 1 juta. Pertanyaan berikutnya, dari mana kita terima uang 1 juta ini? Dari pelunasan piutang. Ada orang bayar hutang, maka piutang kita menjadi berkurang. Berapa duit? 1 juta. Lihat ini, diterima penghasilan 2 juta tapi uangnya belum diterima. Kita catat modal bertambah 2 juta, piutang bertambah 2 juta. Kemudian orang ini datang membayar, kita diterima pelunasan piutang 1 juta. Berarti kas kita bertambah 1 juta, piutang berkurang 1 juta. Gitu ya. Lanjut, yang ketujuh. Oke, ini yang ketujuh. Yang ketujuh, membayar hutang. Ya. Membayar hutang. Bolehlah nih lengkap sedikit, senilai 500.000. Nah, membayar hutang senilai 500.000. Kita membayar hutang. Waktu kita berhutang nih, dibeli perlengkapan 1 juta, kredit belum bayar, perlengkapan bertambah, hutang bertambah. Sekarang kita membayar hutang. Kalau kita membayar hutang, berarti hutang kita bagaimana? Hutangnya sudah kita bayar, berarti hutang kita betul. Maka hutang kita berkurang. Berapa kita bayarnya? 500.000. Kemarin kita punya hutang 1 juta, baru dibayar 500.000. Berarti hutang kita tinggal berapa? Masih ada 500.000. Bayar hutangnya pakai apa? Ayo, bayar hutang pakai apa? Hah? Pakai SMS? Bro, aku bayar hutang ya. Tolong kurangi hutangku ini, aku kirim SMS-nya. Tidak bisa, bayar hutang yang itu pakai kas, maka kasnya berkurang. Berapa duit? 500.000. Ya, oke, sudah. 7. Sekarang yang ke-8. Oke, yang ke-8. Yang ke-8. Pengambilan untuk keperluan pribadi. Ya. Pengambilan untuk keperluan pribadi berupa kas 100.000, perlengkapan ya, perlengkapan misalnya 50.000. Ingat ya, kebalikan dari investasi. Kalau investasi itu pasti menambah modal, kalau pengambilan untuk keperluan pribadi atau prefer pasti mengurangi modal. Kalau investasi, barang yang diinvestasikan bertambah. Kalau prefer, barang yang diambil berkurang. Apa tadi? Yang namanya pengambilan pribadi pasti mengurangi modal. Kita tulis dulu, modal berkurang. Sebesar berapa? Sebesar 150.000. Dari mana 150.000? Kas 100.000, perlengkapan 50.000. Baru yang berikutnya apa? Ya, kas berkurang 100.000. Tambah juga dengan perlengkapan juga berkurang 50.000. Itu untuk pengambilan untuk keperluan pribadi. Ya. Karena ini kalau prefer ini kebalikan dari investasi. Prefer kebalikan dari investasi. Kemudian yang berikutnya, yang penghasilan tadi sudah nih. Ini penghasilan sudah. Ada satu yang tertinggal. Apa itu? Biaya. Nah, di sini nih, biaya. Berarti yang ke-9, biaya. Nah, ya. Yang namanya biaya, ya. Yang namanya biaya tidak perlu Bapak kasih contoh soal, karena biaya nanti paling sering terjadi. Yang namanya biaya pasti modal berkurang dan apakah kas? Tidak selamanya. Jadi yang namanya biaya pasti modal berkurang dan aktiva juga berkurang. Aktiva juga berkurang. Itu saja. Ya. Tidak selamanya kas, tetapi memang lebih sering terjadi itu adalah kas.
tetapi tidak selamanya kas. Ini untuk yang biaya. Jadi Bapak contohkan misalnya begini, dibayar gaji. Ketika kita membayar gaji berarti modal berkurang, kas berkurang. Tetapi ketika kita misalnya membayar sewa juga sama. Kalau kita membayar sewa berarti misalnya dibayar sewa 12 juta rupiah, maka modal berkurang, kas juga berkurang. Tetapi tidak selamanya kas. Contohnya biaya perlengkapan. Perlengkapan yang terpakai 100.000 rupiah, maka modal berkurang, perlengkapan berkurang. Karena penyebab timbulnya biaya tadi berada pada perlengkapan. Itu ya. Oke, baik siswa-siswi sekalian dan pecinta akuntansi, ya. Demikian penjelasan sementara waktu, ya, penjelasan sementara waktu mengenai proses penyelesaian atau langkah-langkah atau dasar-dasar awal di dalam proses pembuatan persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa bagian Bapak masih belum tampilkan di dalam contoh-contoh ini, tetapi untuk sementara waktu buat teman-teman, buat siswa-siswi sekalian yang ingin mempelajari akuntansi, ingat kuncinya, ya. Kalianlah yang harus mengkonstruksi sendiri pengetahuan. Kalian yang harus membentuk sendiri pengetahuan akuntansi. Ingat, akuntansi itu tidak bisa, ilmunya tidak bisa diturunkan. Tidak seperti ilmu olah kanuragan, ya. Nanti Pak Guru langsung turunkan, itu tidak bisa. Akuntansi harus dipelajari. Setelah dipelajari, cobalah untuk banyak berlatih. Ketika kalian berlatih, maka kalian akan sering mengingat. Ketika kalian banyak mengingat, maka kalian akan timbul kepahaman. Dengan timbul kepahaman, maka kalian akan menguasai ilmunya. Jadi langkahnya itu lumayan panjang. Akuntansi ini adalah keterampilan, harus dilatih, dan dilatih. Itu saja untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video yang kedua. Video yang kedua kita akan berlatih menyelesaikan persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi nanti video yang kedua kita akan berlatih menyelesaikan persamaan dasar akuntansi. Tentu nanti di video kedua ini Bapak lebih dahulu akan share dulu soalnya. Nanti ada soal-soalnya. Nah, kemudian setelah Bapak share soal-soalnya, barulah nanti kita berlatih bagaimana cara menyelesaikan persamaan dasar akuntansi, mulai dari persamaan dasar akuntansinya sampai dengan proses menyusun laporan keuangannya. Itu saja, ya. Tetap selalu semangat, jaga kesehatan, ingat patuhi aturan pemerintah dalam kondisi Covid seperti sekarang ini. Selamat pagi.